Mbak Ana, gimana? Tadi WhatsApp Ibu ya, katanya mau ketemu Ibu. Iya, Bu. Gimana kabarmu hari ini? Kabar baik, Bu. Bilang baik, tapi kok cemberut gitu, Nak Ana? Ada apa nih? Hmm, Kok cemberut? saya tuh bingung, Bu. Saya bingung harus gimana ceritanya. Ibu dapat paham perasaanmu, Nak, saat ini. Rasa bingung yang kamu rasakan itu wajar, Nak. Itu wajar dirasakan oleh setiap orang. Apalagi kamu baru pertama kali konseling ya. Iya, Bu. Saya baru pertama kali konseling dan saya merasa bingung harus gimana. Karena bagaimana ya, Bu? Karena saya sebelumnya tidak pernah bercerita tentang perilaku orang tua saya kepada orang lain, Bu. Karena mereka orang yang saya sangat hargai. Saya jadi apa? Saya tidak mau dicap jadi durhaka, Bu. Oh, gitu. Ibu paham betul perasaan itu, Nak. Jadi kamu merasa canggung untuk bercerita ya? Nah, iya, Bu. Saya takut Ibu bercerita dan mengadukan ini kepada orang tua saya. Saya mengerti kekhawatiranmu itu, Nak. Namun, banyak orang sesudah mengobrol dengan Ibu mendapatkan hal yang berharga dan mendapat kehidupan yang lebih baik. Jadi, Ibu sangat senang jika anak-anak ini bersedia bercerita kepada Ibu. Begitu ya, Bu. Saya ingin bercerita akan sesuatu hal, Bu. Apa saya mengganggu waktu Ibu? Oh, enggak, Nak. Ibu sedang ada waktu luang sekali. Kapanpun anak mau bercerita, Ibu akan mendengar cerita anak dengan senang hati. Baik, Bu. Saya bingung, Bu, mulai dari mana dulu saya harus bercerita. Jadi gini, Bu, akhir-akhir ini saya merasa ingin kabur dari rumah. Kalau Ibu boleh tahu, ada apa, Nak? Kok kamu bisa ngerasa sampai ingin kabur dari rumah? Apa boleh diceritakan kepada Ibu? Jadi semenjak terima rapor tengah semester kemarin yang baru aja itu, Bu, Ya? ayah saya jadi sering memarahi saya sampai saya dijewer, kuping saya merah, Bu. Hmm, Saya bingung, Bu, harus bagaimana. Saya merasa gagal menjadi anak yang dapat membanggakan orang tua saya. saya paham perasaan sedih kamu, Nak, yang kamu rasakan. Jika Ibu di posisimu, mungkin Ibu akan berpikiran sama dengan kamu. Namun, kalau Ibu boleh tahu nih ya, Nak, kenapa orang tua bisa marah sama kamu? Kan pasti ada alasannya. Mungkin sepertinya karena nilai yang kelas 3 ini sangatlah anjlok, Bu, dari sebelum-sebelumnya. Saya tahu kamu, Nak. Kayaknya kamu tuh adalah ini siswa yang selalu juara kelas. Dari kelas satu kan? Lalu hal apa yang menyebabkan nilaimu turun? Saya merasa jenuh belajar, Bu. Jenuh. Ya, gimana, Bu? Semua mata pelajaran selalu setiap hari memberikan tugas. Belum lagi menyelesaikan praktikum. Sampai saat ini merasa bosan untuk belajar, Bu. Saya merasa sulit untuk mengerjakannya. Baik, Nak. Ibu paham sekali bagaimana jenuh dan bosannya ketika dikejar tugas. Kalau Ibu boleh tahu, ketika kamu merasa bosan, kira-kira apa kegiatan yang kamu lakukan buat menghilangkan rasa bosanmu? Hmm, Kadang saya tuh langsung menonton drakor, Bu, atau langsung teleponan sama teman saya untuk bertemu di luar sekedar untuk ngobrol atau nongkrong hal yang tidak penting daripada
saya harus pusing-pusing mengerjakan hal-hal yang susah atau tugas gitu, Bu. Jadi kamu lebih memilih nonton atau nongkrong ya, Nak, daripada kamu mengerjakan tugasmu? Iya, Bu. Namun setelah saya mengetahui bahwa yang saya lakukan itu salah, Bu. Saya tetap merasa nyaman, tapi dengan hal itu. Hmm, oke, Ibu paham. Dan saya pernah loh ada di posisi kamu. Kalau keinget dulu waktu sekolah, memang di umur-umurmu tuh sekarang lagi sedang asik-asik mengeksplor hal-hal baru dan lebih ingin dan lebih senang gitu kumpulan sama teman-teman sebaya. Nah, jika Ibu boleh tahu nih, apa yang kamu dapatkan, Nak, dari aktivitas itu seperti nongkrong atau nonton drakor itu? Hmm, iya, Bu. Kalau dipikir-pikir, Ya. Hah? Kenapa? Udah ini record, save nggak ya? Syah? ini masih ke-record, Kak. Oh ya udah ya udah. Ya wes. Kenapa? Kok bilang Ya wes. ngelak anjir. Dari mana tadi aku? Ini dari kalau dipikir-pikir ya nggak sih? Oh ya, Ya, yuk. pulang saya itu ya. 1, 2, 3, action. Iya, Bu. Kalau dipikir-pikir kok tidak ada manfaatnya ya. Saya sepertinya harus segera menghilangkan kebiasaan saya yang malas seperti sering melepas tanggung jawab terhadap kewajiban saya sendiri. Ibu sangat senang loh, Nak. Ibu mendengarnya. Kalau Ibu boleh tahu, lepas tanggung jawab apa yang kamu maksud itu? Ya, itu Bu, seperti menghindari tugas. Seharusnya kan saya harus mengerjakan. Apalagi bulan depan saya sudah harus UN, Bu. Mana tugas saya harus selesai, dan saya harus kembali belajar dengan giat. Kan itu kan tugas sebagai pelajar, Bu. Iya, Nak. Ibu benar-benar setuju dengan pendapatmu. Bagus sekali kalau kamu mempunyai pikiran seperti itu. Kita dapat selangkah lebih maju, Nak. Iya, Bu. Sekarang yang saya butuhkan adalah motivasi dan dorongan dalam melakukan ini, Bu. Karena saya tidak ingin membuat orang tua marah lagi dan membuat kecewa. Oke. Coba deh sekarang ingat-ingat hal apa sih yang membuat kamu bisa bersemangat lagi? Contohnya tuh mungkin seperti vacation bersama keluarga atau hanya sekedar pergi ke kafe baru, nongkrong bersama teman-teman saya. Loh, itu ide yang bagus loh, Nak. Bagus banget, Ibu setuju. Lalu setelah ini kira-kira apa yang akan kamu rencanakan setelah konseling ini? Mungkin setelah ini saya akan mengatur jadwal belajar saya, Bu, dan menjadwal kapan saya harus bermain bersama teman-teman saya agar saya bisa belajar dengan rajin dan tak lupa. Saya juga akan minta maaf kepada orang tua saya karena telah membuat mereka sedih karena ulah saya. Wah, Ibu sangat senang dengarnya, Nak. Bagus. Yang apakah kamu akan sungguh-sungguh dalam menjalani itu semua? Iya, Bu, saya akan sungguh-sungguh karena saya ingin membuat orang tua saya bangga kepada saya.
Oke, bagus-bagus. Kalau Ibu boleh bertanya lagi nih, jika kamu akan menghadapi masalah Hmm? kayak gini lagi, yang kamu lakukan apa? Saya akan berusaha untuk sadar pada goal saya atau tujuan saya dan cita-cita saya, Bu. Ibu yakin banget sih yang kamu pilih pasti adalah pilihan yang terbaik untukmu, Nak. Hmm, Ya, semoga saya dapat menjalankan rencana saya dengan baik, Bu, dan lancar. Amin, amin. Saya sangat senang mendengar antusiasme itu. Apa masih ada lagi yang ingin kamu sampaikan kepada Ibu, Nak Ana? Sepertinya tidak ada, Bu. Jadi, selama konseling ini, apa Nak yang bisa kamu dapat? Ringkas Oke, saja, Bu. tidak apa-apa. Hmm, saya sadar hal ini terjadi karena saya yang sedang bosan dan merasa jenuh karena merasa susah mengerjakan itu. Lalu saya akan kembali menjadwal kembali belajar saya agar saya bisa mendapatkan hasil yang bagus ketika UN dan membuat bangga orang tua saya. Wow, hebat sekali, Nak Ana. Tindakanmu sangatlah bagus. Ibu selalu mendukungmu, Nak. Bagaimana perasaanmu setelah menjalani? Bagaimana perasaanmu setelah menjalani konseling pertamamu ini, Nak? Oh, ya, saya merasa lega, Bu, dan senang sekali, Bu. Karena saya dapat mengetahui apa yang bisa saya lakukan selanjutnya untuk mengejar mimpi saya. Baik. Kalau begitu, saya kira cukup ya, Nak, sesi konseling kita. Jangan sungkan untuk datang kemari kepada Ibu, bercerita kepada Ibu, apapun itu. Pintu Ibu selalu terbuka untukmu, Nak. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Semangat selalu ya, Nak. Jaga kesehatan. Jangan pernah patah semangat. Semangat, semangat. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya Terima kembali kasih. aktivitas lagi ya, Bu. Terima Ya, kasih, Bu. semangat. Thank you. Thank you. Thank you.